Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga hari ini selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat. Hari ini Ibu akan melanjutkan pembahasan tentang alat pemenuhan kebutuhan manusia. Tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, siswa dapat menjelaskan alat pemenuhan kebutuhan menurut kelangkaannya atau cara memperolehnya. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan alat pemenuhan kebutuhan menurut hubungannya dengan barang lain. Yang ketiga, siswa dapat menjelaskan alat pemenuhan kebutuhan menurut tujuan penggunaannya. Dan yang keempat, siswa dapat menjelaskan alat pemenuhan kebutuhan menurut proses pembuatannya. Ya, selanjutnya yang pertama, alat pemenuhan kebutuhan menurut kelangkaannya atau cara memperolehnya. Menurut kelangkaannya atau cara memperolehnya, alat pemuas kebutuhan dibedakan atas. Yang pertama itu ada barang ekonomis, dan yang kedua itu ada barang bebas. A. Barang ekonomis adalah semua barang yang keberadaannya terbatas sehingga untuk memperolehnya perlu pengorbanan baik material maupun fisik. Contohnya itu sepatu, pakaian atau baju, dan air minum. Selanjutnya yang kedua itu barang bebas. Itu adalah barang yang jumlahnya banyak sehingga untuk memperolehnya tidak perlu pengorbanan. Misalnya sinar matahari, udara, maupun air. Ya, selanjutnya yang kedua itu alat pemenuhan kebutuhan menurut hubungannya dengan barang lain. Berdasar hubungannya dengan barang lain, barang dapat dibedakan menjadi itu ada barang substitusi dan juga ada barang komplementer. Apa itu barang substitusi? Itu adalah barang yang dalam penggunaannya saling dapat menggantikan dengan barang lain dengan syarat barang tersebut memiliki kegunaan yang sama. Misalnya nasi putih, ya. Apa nasi putih? Bisa kita gantikan fungsinya dengan singkong, ya. Selanjutnya ada contoh lain lagi itu gula merah, ya. Gula merah ini bisa digantikan fungsinya dengan gula putih. Itu barang substitusi atau pengganti. Selanjutnya ada lagi barang komplementer. Itu adalah barang yang penggunaannya dapat saling melengkapi satu sama lain. Karena bila tidak salah satu, maka barang tersebut kurang bermanfaat atau bahkan tidak bermanfaat sama sekali. Misalnya motor, ini motor tidak bisa berfungsi tanpa adanya bensin. Dan juga HP yang kita gunakan ya tidak akan bisa berfungsi kalau tidak dicas, ya. Itu barang komplementer. Oke, selanjutnya yang ketiga itu alat pemenuhan kebutuhan menurut tujuan penggunaannya. Dilihat dari tujuan penggunaannya, barang dapat dikelompokkan menjadi
Itu ada barang produksi, ada barang konsumsi. Selanjutnya A, barang produksi atau barang modal. Barang produksi disebut juga barang modal karena barang ini tidak dapat langsung memenuhi kebutuhan manusia, tetapi melalui proses dahulu baru dapat digunakan. Contohnya, gedung perkantoran maupun mesin produksi. Selanjutnya itu barang konsumsi. Nah, adalah barang-barang yang dapat digunakan secara langsung untuk memenuhi kebutuhan manusia. Atau juga disebut barang siap pakai ya, karena telah melalui proses produksi dan siap dipasarkan. Contohnya makanan, minuman, maupun buku tulis. Ya, selanjutnya yang keempat yaitu alat pemenuhan kebutuhan menurut proses pembuatannya. Berdasarkan proses pembuatan, alat pemuas kebutuhan dapat dikelompokkan menjadi 3 macam, yaitu A, barang mentah, B, barang setengah jadi, dan C, barang jadi. Ya, kita bahas satu-satu. Apa itu barang mentah? Adalah barang yang belum dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan, tetapi harus melalui proses produksi terlebih dahulu. Contohnya padi ya, padi ini belum bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan karena masih berupa barang mentah dan harus melalui proses terlebih dahulu. Terus selanjutnya juga kayu ya, kayu juga belum bisa digunakan bila belum dibentuk dulu menjadi perabot rumah tangga, yaitu termasuk barang mentah. Selanjutnya itu B, barang setengah jadi, yaitu barang atau alat pemuas kebutuhan yang masih dalam proses produksi. Misalnya kain. Kain ini itu untuk bahan pakaian. Dan selanjutnya itu tepung ya. Tepung ini merupakan untuk bahan kue. Yaitu contoh barang setengah jadi. Selanjutnya, barang jadi ya adalah barang atau alat pemuas kebutuhan yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan. Contohnya, makanan dan minuman, pakaian, maupun perabot rumah tangga, yaitu merupakan alat pemenuhan kebutuhan menurut proses pembuatannya. Demikianlah pembahasan hari ini. Semoga bermanfaat. Ibu guru ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.